Formaturnya lu. Ya. Oh iya, ini nih yang ini ya. Kencang WA ini ya. Kan kejar target 3 besar, dapil semua harus terisi. Target provinsi harus bertambah karena Sulawesi Selatan ini kursinya cuma 4. Ya, saya diberikan tugas untuk menambahkan, mudah-mudahan kita bisa dapat. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional atau PAN Sulawesi Selatan bertekad menang di pemilu 2029. PAN Sulawesi Selatan mengungkapkan membidik posisi 3 besar secara nasional. Salah satu fokus utama yang dicanangkan yakni meningkatkan perolehan kursi di DPRD Sulsel menjadi minimal 9 kursi. Dan untuk melengkapi informasi Anda, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Timur, Erlan Saputra. Selamat siang rekan Erlan, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang, Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa benar saja yang dikatakan oleh rekan kami, Saudara Iraka, bahwa minggu kemarin itu Partai Amanat Nasional, khususnya di Sulawesi Selatan, menggelar musyawarah daerah di tingkat kabupaten dan kota. Setidaknya dari 24 kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan tercatat ada 18 DPD kabupaten kota yang melaksanakan musda secara serentak. Selanjutnya masih ada 6 daerah yang belum menggelar musda. Hal ini karena ini menjadi atensi khusus atau perhatian khusus dari DPW Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan, mengingat pada pemilu 2024 yang lalu sejumlah daerah khususnya di DPD PAN Kabupaten Kota di Sulsel ini mengalami penurunan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Kota. Dan untuk itu pada musda kali ini digelar secara daring dan juga luring, di mana musda ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional, yakni Zulkifli Hasan alias Sulhas. Dan pada kesempatan kali ini musda ini digelar ditempatkan khusus di Hotel Claro Kota Makassar, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPW Partai Amanat Nasional sekaligus Bupati Goa periode 2025 periode 2030, yakni Siti Husnia Talenrang. Nah, pada kesempatan hari ini Husnia Talenrang ini memberikan atensi khusus kepada ketua formatur untuk DPD Kabupaten Kota, bahwasanya tantangan di pemilu 2024 ini menjadi perhatian khusus bagi Partai Amanat Nasional. Terlebih PAN adalah salah satu partai yang menyetujui adanya wacana di mana kepala daerah nantinya itu akan dipilih oleh DPRD kabupaten kota maupun provinsi setempat. Dan ini sesuai dengan arahan langsung dari koalisi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan beberapa juga partai sempat disinggung kemarin oleh Siti Husni Talenrang, bahwa beberapa partai itu sepakat adanya pemilihan kepala daerah itu dipilih kembali oleh masing-masing DPRD setempat, seperti Partai Golkar, Gerindra, dan Partai Amanat Nasional. Setidaknya 3 partai ini sudah sepakat untuk di mana pemilihan bupati, wali kota, dan juga gubernur ke depannya ini dipilih melalui DPRD. Jadi bukan lagi diadakan pemilihan langsung seperti pemilu yang beberapa tahun sebelumnya itu digelar. Dan dalam forum musda tersebut seluruh kader sepakat adanya pemilihan yang dipilih langsung oleh DPRD pada pemilu pada Pilkada 2030 mendatang. Hal ini juga sesuai dengan instruksi dari Ketum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Setelah ini ketua terpilih itu diarahkan untuk kembali ke masing-masing daerah guna memperkuat basis di masing-masing wilayah untuk menyongsong pemilu maupun pilkada yang akan yang mendatang.
Dan selanjutnya juga salah satu atensi dari Husnia Talenrang bahwa target di pemilu 2029 nantinya ini, karena pemilu 2024 kemarin itu Partai Amanat Nasional itu mengalami penurunan jumlah kursi DPRD Sulawesi Selatan, sehingga target ke depannya ini Partai Amanat Nasional ini setidaknya ingin menjadi pemenang atau jumlah perolehan kursi dari 4 kursi menjadi 9 kursi di pemilu 2024. Untuk target nasional sendiri, PAN menarget setidaknya 3 besar di pemilu 2029 mendatang, rekan Irakah. Kita berharap soalnya di Maros ya, paling utama targetnya adalah bisa mempertahankan 12 kursi dan juga mempertahankan kemenangan PAN di Kabupaten Maros, dan inilah harapan kita ke depannya. Apakah sudah ada gambaran di pilkada nanti PAN akan kembali? Belum, masih lama. Belum ada sama sekali. Kita akan melihat karena mekanisme pilkada dan pileg ini kita akan lihat undang-undang baru, karena tadi sudah dibahasakan sama ketum sendiri bahwa mekanisme untuk pemilihan bupati, gubernur ini kemungkinan besar ini karena partai koalisi besar ini misalnya PAN, Golkar dan Gerindra sudah mendukung untuk kembali pemilihannya lewat DPR. Kalau khusus di gubernur atau termasuk kabupaten? Termasuk kabupaten. Oh, ya, jadi kembali boleh ke DPRD. Tapi dia membahasakan bahwa ini masih akan pembahasan di tahun. Iya. Karena tapi sikapan sudah jelas bersama Gerindra dan Golkar ini untuk kembali pemilihannya lewat DPR. Tugas untuk melakukan roadshow ke 24 kabupaten kota, melakukan pendekatan dan melihat kerja-kerja ketua yang baru, sehingga kita bisa evaluasi dan sekaligus juga mengetahui apa yang terjadi di wilayah setempat. Kita menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa PAN memang partai yang dibutuhkan oleh semua masyarakat Sulawesi Selatan. Tadi Zoom sama Pak Ketum apa arahan? Ya tadi seperti itu yang saya sampaikan, kejar target 3 besar, dapil semua harus terisi, target provinsi harus bertambah karena Sulawesi Selatan ini kursinya cuma 4. Ya, saya diberikan tugas untuk menambahkan, mudah-mudahan kita bisa dapat 9 kursi. Dan DPR RI juga saya berharap bisa dapat juga kursinya nambah, sehingga nanti PAN bisa diperhitungkan untuk pilkada dan sebagainya. Semuanya kita evaluasi, bukan hanya mereka yang yang mengalami penurunan suara. Yang jelas begini, meskipun di daerah tersebut suara PAN itu besar, tetapi ada potensi calon kepala daerah yang mau menjadi ketua DPD, kenapa tidak kita ambil? Terhadap mereka yang melakukan perkara, yang turun kursinya, yang evaluasi penggantian ketua DPD dan tetap mencari potensi yang mau menjadi kepala daerah. Ya, kalau menurut saya kasusnya kan kayak lu dari 3 menjadi 0. Sopeng dan Baru kan 2 pemilu. Kita lakukan perombakan. Oh, tidak ada sama sekali. Kepengurusan yang lama diganti pula. Tergantung dari hasil, karena itu semua tadi formatur. Oh, formatur. Oh, tapi paling tidak di pimpinan. Ya. Tapi yang musnah hari ini ada berapa kabupaten? 18. Oh, yang belum apa saja? Yang belum Baru, Pindrang, Sidrap, Sopeng, Toraja, sama Palopo. Kenapa belum? Saya akan tersinggung khusus kalau itu. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.